Cuaca ekstrim membuat laut tak lagi ramah. Bagi nelayan di kampung ini, laut bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga menjadi harapan bagi hidup dan mati. Di awal tahun, di setiap musim barat, mereka acap kali berhadapan dengan gelombang laut yang tinggi, angin kencang, dan cuaca yang tidak bisa ditebak. Namun tantangan tak berhenti di sana. Di tengah perjuangan melawan alam, para nelayan juga harus berhadapan dengan aturan-aturan baru yang membatasi ruang gerak mereka di laut. Aturan yang di satu sisi dibuat untuk menjaga, namun di sisi lain seringkali terasa menjauhkan mereka dari sumber penghidupan. Lalu, bagaimana rasanya bertahan di antara ombak yang mengancam nyawa mereka dan regulasi yang menekan? Inilah kisah nelayan di tengah ombak dan aturan. Sudah beberapa hari nelayan tidak melaut. Cuaca buruk membuat perahu tak berani keluar. Hasil tangkapan hanya cukup untuk sekali makan. Sebagian nelayan mencoba keberuntungan dari tepi pantai. Dengan langkah ragu, mereka menebar alat tangkap ke ombak yang terus mengguling dan menghantam badannya. Bukan untuk mencari yang lebih banyak, tetapi hanya berharap ada ikan yang tersangkut meski tidak sesuai harapan. Namun laut sedang tak memberi. Jaring diangkat kembali, ringan, hampir tanpa beban. Mata yang letih itu menatap hampa. Kosong tapi ada harapan sedikit di sana. Yang pasti sedikit untuk sekedar makan hari ini. Di tepi pantai, nelayan membersihkan jaring yang kosong. Gerakan penuh keyakinan yang sudah tentu di luar kepala. Satu persatu kotoran sebagai pengganti ikan yang menempel dibersihkan dari setiap lubang jaring. Meski hari ini tak membawa hasil, mereka tetap setia untuk mencari dan menebar jaring walaupun hanya di tepi pantai. Tak ada keluhan keras. Hanya diam dan tatapan ke laut yang masih bergejolak. Bagi mereka ini bukan hal baru. Namun sudah terjadi setiap hari seperti ini. Selalu meninggalkan pertanyaan yang sama. Sampai kapan mereka harus menunggu? Harapan mulai hampa ketika setiap hari tanpa melaut artinya hari tanpa penghasilan. Kami tidak bisa melaut. Sudah kurang lebih 1 minggu tidak bisa melaut. Kami sisi bertahan saja, di mana pada waktu tenang kami mencari, kami menyimpan supaya di saat cuaca memburuk begini kami mempergunakan uang yang kami dapat pada saat musim tenang untuk menghidupi keluarga. Kalau sejak saya menjadi nelayan sampai saat ini belum ada pemerintah yang ada perhatian tentang bagaimana kehidupan nelayan pada saat cuaca buruk seperti ini. Atau dapat dampak seperti ini, tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, tidak ada. Setahu kami kan ada dinas sosial, paling sekurang-kurangnya kalau begini kan bisa bantu kami para nelayan. Ya tidak usah uang lah, yang penting bisa bantu kami dalam sembako saja supaya meringankan beban kami. Kalau keadaan seperti sekarang kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain tabungan. Kalau tabungan menipis, otomatis cuaca buruk pun kami tetap harus keluar. Kami mempertaruhkan nyawa kami demi keluarga yang harus kami nafkahi. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Kalau anggota DPR itu turun pada saat bila mana mereka membutuhkan suara, dukungan mereka datang. Tapi kalau keadaan seperti sekarang tidak mungkin. Itu mustahil.
tidak ada anggota DPR yang mau berkorban pada saat-saat musim begini. Kami sudah pernah usul dan itu sudah dijawab oleh pemerintah, wali kota sama instansi, bahkan pejabat untuk Kota Kupang. Kami sudah sama-sama berada di aula, sudah lonceng tuh bahwa ada kolam labu untuk para nelayan, tapi hanya sebatas lonceng saja. Tindak lanjutnya sampai sekarang tidak ada pergerakan apapun, tanda-tanda untuk mau membangun alat penahan gelombang tidak ada. Ya pasti berbahaya bagi kami nelayan. Pasti ada perahu yang tenggelam. Nah, tenggelam kami harus berupaya pinjam uang di koperasi. Bagaimana supaya kita membangun perahu yang perahu yang tenggelam itu untuk bisa kami pakai untuk mencari. Jadi kami itu nelayan itu hidup hanya dengan utang saja, tidak bisa terlepas dari utang karena tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kami pada saat kami mengalami kendala buruk seperti ini tidak bisa. Jadi itu yang masalah besarnya di situ. Harapan kami mungkin tahun-tahun depan dengan adanya keberadaan kami seperti ini, pemerintah bisa melihat kami, para nelayan terkhususnya di pesisir pantai dimanapun berada. Pasti mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang kami alami. Kami hanya bertahan hidup dengan apa yang ada pada kami saja. Makan pun kalau bisa dengan supermi saja. Yang penting bisa kenyangkan perut. Karena memang keadaan tidak bisa kami pergi berarti itu membahayakan diri kami. Kami sebenarnya dulu masih berani Bapak, tapi berjalannya waktu, datangnya Seroja, kami sudah punya rasa takut. Kami juga mengikuti himbauan dari BMKG. Kalau sudah dilarang tidak boleh melaut, kami tidak melaut. Karena kalau dampaknya kalau ada apa-apa, kami juga akan ditindak. Kalau kami hanya berada dalam teluk Kupang saja, kami tidak pernah keluar ke laut lepas. Karena kami nelayan pesisir. Ada nelayan ada macam-macam, ada nelayan lepas pantai dan nelayan pesisir. Kalau kami nelayan pesisir, mencari dalam teluk saja. Saat laut menutup pintunya, sebagian nelayan masih memiliki stok ikan beku yang dapat dijual menjadi satu-satunya harapan. Ikan-ikan ini dijual ke pedagang kecil untuk kembali dijual ke pasar. Di lapak-lapak sederhana, transaksi berlangsung tanpa banyak kata. Tangan bertemu tangan, uang tunai berpindah cepat, menjadi pengikat antara kebutuhan dan keterbatasan. Bagi pedagang kecil, ikan beku bukan pilihan terbaik, melainkan satu-satunya cara agar roda ekonomi tetap berputar. Ikan-ikan itu kemudian dipilah, dikemas ulang ke dalam kantong plastik, siap dijajakan kembali dengan margin tipis, namun penuh resiko. Di balik kesibukan ini, ada cerita panjang tentang perubahan laut, tentang hari-hari yang kian sulit diprediksi. Untuk memahami bagaimana semua ini bermula, ada seorang nelayan senior yang sudah puluhan tahun hidup bersama ombak dan aturan yang kadang menjadi penghalang, bahkan memperlambat waktu mereka untuk mencari ikan ke laut, meski sudah tiba waktunya untuk melaut. Ya, keadaan seperti ini yang sekarang terjadi ini. Karena setiap tahun tuh kan ada musim-musim tertentu tuh. Macam ini bulan barat. Makanya perahu bisa keluar. Kalau yang keluar tuh mungkin dari namun saya, tapi orang dalam teluk begitu. Bapak lihat ketenang nongkrong semua nih. Nah, semua nongkrong lagi. Nah, kalau kegiatan cat perahu itu sebelum itu sudah ada. Jadi musim barat ini orang sudah masuk ke sini dalam keadaan normal sudah. Nah, jadi begitu dia gelombangnya sudah selesai, orang langsung keluar. Jadi tidak perlu cat perahu lagi. Nah ini kalau kapal Kalau di sini ada dua tipe. Tipe yang seperti yang ada di depan ini dari luar, ini orang Bugis, dan orang punya rompong di luar, 12 mil ke atas. Sedangkan untuk lokal punya ini, dia mencari di bawah 12 mil, begitu.
Kita susah bisa omong, lihat keadaan sendiri seperti ini sudah ya. Nah, tidak berani keluar. Dan pemerintah dari sini tidak akan kasih. Dinas Perikanan tidak akan keluar. Ya, dilarang. Ini tidak dikasih. Itu online. Paling dari kelurahan barangkali. Yang perlu macam dari kelurahan biasa kasih beras, kasih apa. Tapi itu untuk kakak yang betul-betul membutuhkan. Kita sudah tahu yang macam kayak bilang ya, box soalnya melalui DPR sekarang. Kalau dulu kena bagi langsung, si A, si B, si B. Ini hanya 2 versi jadi. Karena di sini ada 2 DPR dan ini baru nanti DPR yang bagi kasih masyarakat. Bukan. Kalau dulu itu dinas yang bagi. Itu dinas DPR yang bagi. Ya saudara, ada petunjuk masuk satu dapat kamu mau DPR. Nanti Pak Bro bisa wawancara langsung yang asal tahu dinas ini jangan pecah ngomong ini berarti itu Papua apa nanti ya Pak. Karena ada 2. Pak Mauris, Pak Jati. Nah itu loh mewakili masyarakat sini. Nah, kita sudah tahu, orang sudah pernah orang tanya beta sih penting apa? Hanya dong kasih dong nilai ya, macam lampu bis, itu lokasi. Orang sini juga ada, tapi apa meleleh. Ya paling tidak itu toh, yakin apa ada bantuan untuk apa? Masyarakat nelayan ini seperti apa juga? Ini sudah dia punya pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Dari semua tempat masuk di sini, pada sini suplai ke daerah. Masuk sini terus dibagi ke pasar-pasar karena pembeli sampai ke kabupaten juga. Ada kadang-kadang atau tuh. Dari atau ada. Ya, itu Malaka itu. Memang dari bagian Malaka sana tuh ada juga dari mana pelabuhan apa Atapupo itu memang ada tapi sedikit. Bukan hanya cuaca yang menjadi hambatan, nelayan juga dihadapkan pada persoalan administrasi, surat-surat melaut yang rumit, serta aturan baru pemasangan alat pelacak kapal. Dokumen kapal diperiksa berulang kali, lembar demi lembar, namun tak selalu mudah dipahami. Bagi sebagian nelayan kecil, aturan terasa lebih cepat datang daripada penjelasannya. Tak semua perahu dilengkapi alat pelacak itu, bukan karena menolak, melainkan karena keterbatasan biaya dan akses yang tak merata. Di dermaga, nelayan berkumpul dan berdiskusi, mencari jalan tengah antara mematuhi aturan dan mempertahankan mata pencaharian. Ketika perahu tak bisa berlayar, laut pun kembali sepi, dan dampaknya perlahan terasa di darat. Lapak-lapak ikan mulai kehilangan pembeli. Cuaca buruk dan aturan membuat nelayan terjepit. Tidak melaut berarti tidak ada penghasilan. Hari demi hari berjalan dengan ketidakpastian. Uang dihitung perlahan, bukan untuk menabung, melainkan untuk bertahan. Setiap lembar memiliki arti, setiap kekurangan terasa nyata. Pedagang kecil berlalu membawa ikan, mencari tempat lain untuk menjual dagangan. Namun pembeli tak seramai dulu, dan lapak-lapak ikan pun tampak sepi. Rantai kehidupan di pesisir mulai melemah. Ketika laut berhenti memberi, darat ikut menanggung akibatnya. Di tengah situasi ini, muncul suara dari nelayan yang juga terlibat dalam pengambilan kebijakan.
Seseorang yang merasakan langsung kerasnya hidup di laut sekaligus memahami dunia aturan. Dengan kondisi yang ada seperti begini, sementara ya nelayan istirahat. Karena kondisi seperti ini kan terjadinya bukan baru sekarang. Dari dulu tiap tahun, awal-awal Januari, Februari itu kan kondisinya sudah begini, seperti begini. Jadi masyarakat sudah terbiasa. Tapi di sisi lain juga ya, pasti nelayan ini kan butuh makan, butuh minum. Jadi dalam kondisi seperti begini ya bukannya nelayan pasar, memang nelayan sudah terbiasa. Cuman mungkin ada sentuhan atau bantuan-bantuan dari sedikit dari pemerintah untuk membantu nelayan di saat mereka tidak turun ke laut dengan cuaca yang seperti begini. Kalau masalah ini peran pemerintah terhadap nelayan dalam kondisi seperti ini ya belum ada. Memang belum ada karena ini memang faktor alam. Jadi ya kalau memang cuaca seperti begini nelayan sudah bisa melaut ya mungkin dong hidup dari simpanan yang ada dari hasil-hasil sebelumnya. Ya kebanyakan dong jaga di dong punya kapal, dong perahu supaya sudah terjadi misalkan ada angin apa tali putus ya. Jadi sementara mungkin banyak juga sampingan jadi ojek apa untuk supaya bisa makan. Kalau pada prinsipnya nelayan ini tidak keberatan dengan nilai karena satu tambatan itu 10.000 salah. Tapi yang selama ini nelayan keluhkan itu fasilitas yang ada di TPOB. Contoh jalan masuk ke dalam itu kan sangat sulit. Terus fasilitas seperti lampu kurang. Intinya fasilitas ada tuh di sana memadai. Menyangkut retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah itu memang menjadi kewajiban nelayan. Tapi di satu sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan hak-haknya nelayan. Seperti tadi saya bilang fasilitas-fasilitas yang ada itu harus diperbaiki. Tidak ada. Selama ini cuma tagih retribusi itu saja. Masalah pelabuhan sana kan sudah jadi keluhan nelayan ini sudah bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalau masalah izin, ada beberapa izin atau surat itu, kalau izin berlayar itu cepat. Itu mau keluarin hari itu cepat. Tapi ada beberapa surat seperti situ pas besar, itu kan cukup lama prosesnya, harus didaftarkan ke pusat. Jadi mungkin pemerintah harus berpikir bagaimana caranya supaya jangan menghambat nelayan untuk mencari ke laut. Memang ada solusi yang diberikan pemerintah, dong kasih keluar izin sementara, tapi itu cuma berlaku 3 bulan. Bahkan ini sering sekali terjadi itu, ini izin sementara sudah mati, yang asli pun tetap belum keluar. Itu yang selama ini nelayan keluhkan. Kalau selama masih ada izin sementara dari Dinas Perikanan, selama ini tidak ada persoalan di laut. Kalau beta itu kan zona eksklusif apa istilah SEE itu selama ini yang potong nelayan hadapi itu kalau menyangkut itu cuma persoalan izin rumpon. Kalau sudah rumpon ini kan dia berada di 12 mil keluar dan itu izinnya harus ke pusat. Makanya jujur selama ini rumpon-rumpon yang ada ini kebanyakan tidak punya izin. Yang pasti ya, kotong cuma pasrah. Kalau di saat terjadi operasi rumpon ya, kotong cuma pasrah. Itu rumpon karena potong. Daripada kotong mesti izin susah sampai pusat kakak. Izin rumpon sampai pusat kalau 12 mil keluar. Kalau 12 mil ke dalam itu izin provinsi. Kalau kota tidak ada karena kan laut
kota ini kan tidak ada, cuma berapa meter saja. Ya kalau itu selama ini yang kita tahu itu juga menjadi keluhan nelayan sih. Karena itu diwajibkan untuk membeli itu alat. Sedangkan nelayan merasa tidak terlalu penting. Misalkan penting, contoh ada kejadian-kejadian, apakah dari pemerintah sendiri bisa membantu. Alat itu kan untuk mendeteksi keberadaan nelayan. Tapi faktanya ada kapal tenggelam di saat badai apa sendiri kan. Pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terus fungsi alat itu untuk apa? Hanya untuk mencari tahu keberadaan. Kan di saat keluar urus izin berlayar itu kan jelas. Tujuannya kemana, dilintang apa, semua kan jelas. Jadi tanpa itu alat juga dari sebandar sendiri tahu bahwa nelayan ada di posisi mana-mana. Di sini cuma pakai GPS kakak, kompas dan GPS. Rata-rata kan nelayan di sini kan cuma mencari paling jauh itu 20 mil. 20 mil. Dan itu masih bisa ada jaringan dari sini, kecuali nelayan-nelayan yang dari luar yang mencari sampai di perbatasan. Kita berharap pemerintah jangan hanya menuntut kewajibannya nelayan, tapi hak-hak nelayan juga harus diperhatikan. Itu yang paling penting. Kedua, beta berharap pemerintah lebih banyak melakukan lobby-lobby ke perusahaan-perusahaan sehingga ada investor yang berani masuk ke TPI. Karena selama ini misalkan di saat musim ikan, itu ikan itu kebanyakan dibuang karena kurangnya perusahaan-perusahaan yang mau menerima ikan. Sedangkan konsumsi ikan di sini kan cuma kota, Keva sampai Malaka saja. Jadi beta berharap ya pemerintah bisa datangkan investor-investor untuk bisa membangun perusahaan-perusahaan di TPI, misalkan perusahaan tepung ikan, ikan kaleng, supaya di saat musim ikan nelayan tidak membuang lumpuh ikan. Karena ini pengalaman. Kalau penampung ikan tidak ada, untuk kapasitas untuk seperti perusahaan tidak ada. Di sini kan rata-rata kapal yang ada itu kan 30 GT. Karena itu juga berpengaruh terhadap izin. Kalau 30 GT ke atas kan harus izin pusat. Jadi kebanyakan pengusaha-pengusaha atau kelola kapal itu di bawah 30 GT. Di tengah ombak besar dan aturan yang berubah, nelayan hanya berharap satu hal: laut kembali bersahabat dan kebijakan memberi jalan, bukan beban. Nelayan sudah terbiasa menghadapi ombak dan angin. Resiko adalah bagian dari hidup mereka. Namun hari ini bukan hanya laut yang harus dihadapi. Di antara cuaca yang tak menentu dan aturan yang terus berubah, mereka bertahan dengan harapan sederhana, bisa tetap melaut dan pulang dengan selamat. Perahu tetap bersandar dan ombak masih besar. Namun pandangan nelayan tak lepas dari laut yang telah menjadi bagian hidupnya. Selama laut belum sepenuhnya ramah dan kebijakan belum sepenuhnya berpihak, kisah ini akan terus berulang. Inilah cerita nelayan di tengah ombak dan aturan.